Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, terlihat Turgut dan Alpen lainnya masih dalam perjalanan bersama para tahanan. Gubrus berkata, "Apakah menurutmu mereka mengambil umpan?" Dan Turgut menjawab, "Kita akan lihat saudara, kita akan lihat." Lalu Turhan berkata, "Mereka bisa masuk ke kandang kapan saja." Dan Turgut mengatakan, "Tetap saja, buka matamu, mereka mungkin keluar dari mana saja." Lalu salah satu kesatria berkata, "Jika Osman B tidak memerintahkan sebaliknya, aku akan menghancurkan semua orang kafir itu. Bagaimanapun, makanan orang kafir adalah pedang, dan tempat yang mereka tuju adalah neraka." Seketika mereka diserang oleh sekelompok knockers, kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Melihat semakin banyak knockers yang datang, Turgut dan yang lainnya pun memutuskan untuk mundur. Misi pun berjalan sesuai rencana. Cerkuta dan para tahanan lainnya diselamatkan oleh para tentara dan akan dibawa ke markas mereka. Sementara itu, di bursa, dengan sombongnya, Valen berkata, "Seorang gembala dengan tentara lebih sedikit dari jumlah dombanya mencoba mengajariku politik, berbicara tentang perang besar. Hah? Kau pikir kau siapa, Osman?" Dan Osman menjawab, "Akulah yang bisa melihat yang tidak bisa kau lihat, dan mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Ghazan Han sedang berbicara dengan negara bagian Golden Heart, dan negara tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada pemberontak. Jika kau akan bekerja sama dengan seorang pemberontak, maka kau juga akan hancur. Ini peringatan untukmu. Jangan berpihak pada Naiman dan hentikan pertumpahan darah ini." Lalu Valen mengatakan, "Atau tentara Bizantium akan bersatu dengan Naiman, dan mereka akan menghancurkan Ghazan dan juga dirimu. Itu akan memerintah semua negeri dengan kejayaan lamanya." Dan Osman berkata, "Segel yang dimiliki Naiman akan menjadi akhir dari kita semua." Tidak lama salah seorang tentara datang seraya berkata, "Yang mulia Tekfur, utusan dari komandan Naiman ada di sini." Kemudian Valen mempersilahkan mereka untuk masuk, lalu berkata, "Kau boleh pergi, Osman. Hari ini, takdir kalian semua terserah padaku." Dan Osman mengatakan, "Untuk seorang gembala yang bahkan tidak kau biarkan masuk, kau membariskan pemanah di sini. Beritahu mereka untuk merasa nyaman." Kemudian dia pun pergi meninggalkan kastil dengan membuat Valen tidak mampu mengucapkan sepatah kata apapun. Kemudian utusan knockers itu berkata, "Komandan hebat Naiman sedang menunggu keputusan darimu, Tekfur." Lalu Valen bertanya, "Berapa banyak tentara yang ada di pasukan Naiman, utusan?" Dan utusan itu menjawab, "Puluhan ribu knockers siap menumpahkan darah untuknya." Lalu Valen bertanya, "Bagaimana dengan tentara Ghazan Han?" Dan utusan itu menjawab, "Tentara Ilkhanat memiliki lebih dari ratusan ribu orang." Mendengar ini Valen berkata, "Menjadi utusan adalah tugas yang berat, yang khusus dipilih. Baiklah, jawab aku, utusan. Apakah segel yang dimiliki Naiman cukup untuk dilawan ketika Ilkhanat dan Golden Han bersatu?" Lalu utusan itu mengatakan, "Aku di sini untuk menerima jawaban, bukan untuk menjawab." Dan Valen berkata, "Kau baru saja menjawab." Kemudian dengan sekejap, dia melemparkan pisau ke arah utusan tersebut hingga membuat mereka mati di tempat. Lalu berkata, "Dan inilah jawabanku." Menyaksikan ini Leo berkata, "Apakah ini keputusan yang tepat, Yang Mulia Tekfur?" Dan Valen menjawab, "Kepala yang terpotong lebih baik daripada kepala yang bingung, Leo. Aku tidak akan menentang Ghazan Han hanya untuk menghancurkan Osman. Ketika saatnya tiba, akulah yang akan mengakhiri perang." Sementara itu, di Yenisehir, sambil menangis, Esma menghampiri Malhun di kamarnya. Melihat itu, Malhun pun bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi? Apakah seseorang melakukan sesuatu?" Dan Esma menjawab, "Bukan padaku, tetapi mereka yang mengubah logam yang akan kita gunakan untuk membuat koin. Mereka..." Seketika Malhun bertanya, "Apa yang kamu katakan, Esma? Kami telah mencari ini sejak pagi. Katakan padaku, apa yang kamu tahu?"
Dan Esma menjawab, aku pergi ke suku Kargin karena Ayah Hatun memiliki sesuatu untuk dikirim. Mendengar ini Malhun bertanya, Benggi, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, Esma? Dan Esma menjawab, aku takut, aku sangat takut. Mereka menukar logamnya. Aku takut Benggi Hatun akan mengambil adikku lagi. Tapi aku tidak bisa menghentikan diriku sendiri, Malhun Hatun. Aku tidak bisa. Mendengar ini jelas membuat Malhun sangat kesal dengan berkata, Benggi, mari kita lihat apa yang akan menjadi alasanmu kali ini. Aku akan membangkitkan neraka untukmu. Dengan berlutut, Esma berkata, Malhun Hatun, aku mohon, jangan sebut namaku. Dia bahkan akan lebih marah padaku ketika dia mendengar bahwa kau mendengarnya dariku. Aku sangat takut. Aku memikirkan kehidupan adikku lebih dari hidupku. Kemudian Malhun meminta Esma untuk berdiri, lalu berkata, kau berada di bawah perlindungan Malhun Hatun. Dan dengan memberikan sebilah belati kepada Esma, Malhun berkata, ini, ambil ini. Jangan takut untuk menggunakannya saat dibutuhkan. Hati-hati, jangan berkeliaran sendirian. Jangan pernah percaya pada siapapun. Kita pasti akan menang, tapi mereka akan dihukum. Sementara itu, terlihat Osman dan pasukan Alpennya tengah dalam perjalanan kembali dari bursa. Di persimpangan jalan, Osman berhenti dengan berkata, kita tidak akan pergi ke Yenisehir, melainkan ke gua dekat Gunova. Mendengar ini membuat semua Alpen terkejut dengan Boran mengatakan, Beim, prajurit berjaga di sana. Mereka akan menyerang kita saat kita melangkahkan kaki. Konur juga mengatakan, prajurit penjaga 3 kali ukuran kita, Beim. Kita tidak bisa keluar tanpa kekurangan jika kita masuk. Jika kau memberi kami perintah, maka mari kita pergi ke sana dari arah sini. Jalan ini aman dan mereka tidak bisa menyergap. Namun Osman mengatakan, tidak. Jika kita pergi melalui jalan yang itu akan memakan waktu lebih lama. Kita akan pergi melalui jalan ini. Kita tidak akan mundur dari mereka. Kita akan menjatuhkan mereka semua. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Beberapa saat kemudian, sesuai dengan yang telah direncanakan, Osman dan pasukan Alpennya mulai melontarkan serangan ke arah para Nokres penjaga. Dengan tugas yang diberikan oleh sang ayah, Orhan dan Aladin menghabisi para Nokres yang melalui mereka. Dengan berpencar, mereka pun berhasil menghabisi semua Nokres dari segala titik. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi menemui Sultan Mesud. Beberapa saat kemudian, setibanya di tempat persembunyian, Sultan Mesud berkata, jadi, sudah waktunya aku melepas kardigan Darwish dan mengenakan jubah kerajaan, Osman Bey. Dan Osman mengatakan, kita akan segera memulai perang besar, tapi Konya tetap mendukung Naiman, Sultanku. Lalu Sultan Mesud mengatakan, mendukung mereka yang hanya ada di sini untuk menghancurkan tanah ini hanyalah keputusasaan, Osman Bey. Dan Osman mengatakan, dulu kau datang jauh-jauh dari Konya ke sukuku hanya untuk menghentikanku membunuh Gehatu. Lalu Mesud berkata, itu hanya untuk menghindari masalah lebih lanjut, Osman Bey. Aku berpikir itu adalah cara untuk menjaga perdamaian. Kemudian Osman berkata, itu yang mereka pikirkan sekarang. Mereka membunuh. Konya akan diselamatkan jika mereka bekerja dengan Naiman. Tetapi perang ini berbeda dari yang lain. Ini adalah perang antara benar dan salah. Dia yang tunduk pada penindasan tidak akan pernah menang. Dan Mesud mengatakan, kau benar, Osman Bey. Aku akan mengingat kata-katamu saat aku duduk di singgasana. Lalu Osman berkata, Sultanku, tolong jangan lupakan janji yang kau buat untuk mendukung kami. Dan Mesud menjawab, tidak akan, Osman Bey. Katakan padaku, apa langkah terakhirmu nantinya? Kemudian Osman berkata, kami akan melakukan apa yang selalu kami lakukan. Kami akan melaksanakan rencana kami dengan sempurna dan menyerang orang-orang kafir. Sahabat kita beralih sejenak ke Sogod. Bayender berkata, aku bersumpah, Fede Sultan, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Nama Naiman adalah yang pertama aku pikirkan, dan itulah mengapa aku katakan, aku hanya ingin berhati-hati. Dan Ismihan berkata, tapi semoga beruntung.
Kau hanya berhati-hati terhadap Naiman. Kau bahkan tidak menyebut Osman. Lalu Bayindir mengatakan, Fede Sultan, bagaimana aku bisa tahu tentang iblis itu? Osman membuat rencana seperti itu. Kafir Naiman atau iblis, Osman, keduanya sama bagiku. Aku berharap kematian pada keduanya. Satu-satunya niatku adalah melindungi hidupmu. Mendengar ini Ismihan berkata, Bayindir, meski satu bukti saja sudah cukup bagiku untuk membuatmu menjadi makanan anjing, jika kau benar-benar mengkhianatiku, hidupmu akan sangat singkat. Seketika Bayindir mengatakan, Fede Sultan, jika kau akan menemukan kedamaian dengan melakukannya, kau tidak perlu bukti. Hidupku adalah milikmu untuk diambil, tapi aku hanya peduli padamu. Osman jelas menempatkan pengkhianat di antara kita. Begitu juga pengkhianat seperti itu bisa ada di sini, di antara kita. Dia bisa berada di samping Naiman juga. Bagaimana kita seharusnya tahu? Mendengar ini Ismihan bertanya, apakah kau mengatakan bahwa Osman mungkin telah menempatkan mata-mata Turki di dalam markas Mongol? Dan Bayindir menjawab, bukan orang Turki. Dia mungkin telah menempatkan mata-mata Mongolia di sana. Kau tahu, begitu juga aku, Fede Sultan, bahwa Naiman tidak menyukaiku. Tapi itu tidak penting sama sekali. Beri aku perintah dan aku akan pergi ke gua kafir Naiman dan mengeluarkan mata-mata itu. Lalu Ismihan berkata, aku memberimu satu kesempatan terakhir, Bayindir. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Osman berbicara dengan Bayindir. Cerkutai akan berada di dalam markas dan kamu akan menjadi jembatan di antara kami. Masuk ke markas Naiman dengan satu atau lain cara. Kamu akan menghubungi Cerkutai dan kamu akan mempertahankan hubungan di antara kami. Dan Bayindir menjawab, seperti yang kau perintahkan, Beim. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.